Kisah Rasulullah saat beliau menolak permintaan sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah alias panutan terbaik dalam menjalani kehidupan. Ia memiliki akhlak mulia dan merupakan rahmat semesta alam. Diriwayatkan dalam hadis sahih, suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan kaum musyrikin yang mengganggu umat muslim. Sahabat tersebut meminta Rasulullah untuk mendoakan agar diturunkan laknat kepada kaum musyrikin. Sahabat itu berharap laknat itu ditimpakan kepada musuh mereka, mengingat doa Rasulullah adalah doa yang mustajabah. Namun ternyata keinginan sahabat ini tidak terpenuhi. Nabi Muhammad SAW tidak berkenan untuk memintakan laknat kepada Allah Ta'ala untuk kaum musyrikin. Malah sebaliknya, Nabi menegaskan bahwa beliau diutus sebagai Rasul bukan untuk menjadi tukang laknat, tetapi sebaliknya, diutusnya beliau adalah untuk menebar rahmat, menebar kasih sayang untuk semesta alam. Kisah ini terdapat dalam riwayat hadis sahih riwayat Imam Muslim halaman 2 tahun 204 sampai 261 Hijriah, yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dimintakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaknat orang-orang musyrik. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Nawawi tahun 631 sampai 676 Hijriah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis di atas merupakan bukti bahwa melaknat bukanlah kebiasaan seorang muslim. Sebaliknya, seorang muslim harus senantiasa menebar rahmat dan kasih sayang kepada sesama, baik sesama muslim ataupun dengan pemeluk agama lain. Bahkan dalam teks hadis di atas jelas ditunjukkan bahwa melaknat adalah kerjaan orang musyrik. Nabi Muhammad tidak berkenan. Kisah ini merupakan sekelumit kisah kecil dari keteladanan Nabi hingga kini. Contoh ini sangat relevan, penting bagi kita selaku umat Nabi Muhammad untuk selalu mengingat suri tauladan mulia ini. Dalam segi tutur kata, Nabi Muhammad SAW juga telah mencontohkan, disebutkan bahwa karena ketepatan gaya bahasa yang dipilih, semua orang yang pernah bertemu dan berinteraksi dengan Nabi merasakan kedekatan. Hal ini tercermin dari keyakinan setiap sahabat merasa menjadi orang dekat Nabi. Tutur kata dan sikap Nabi membuat setiap orang berkomunikasi dengan beliau merasa dekat, merasa dihormati dan dihargai. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Andai kata Nabi bersikap keras dan berhati kasar, niscaya orang yang diajak oleh Nabi akan lari menjauh. Mereka tidak akan terkesan dan berkenan untuk masuk Islam. Dakwah beliau dimulai dengan hati yang lembut serta ucapan yang santun, bukan dengan perkataan yang isinya menyakiti atau merendahkan orang lain. Tidak aneh jika dalam sebuah riwayat hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari 194 sampai 251 Hijriah, Nabi Muhammad menegaskan bahwa barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya berkata dengan perkataan yang baik, atau jika tidak bisa, maka sebaiknya diam. Inilah akhlak yang semestinya senantiasa diingat oleh masyarakat muslim. Seperti dilansir bahwa selain menjaga lisan, Nabi Muhammad juga mencontohkan agar selalu berbuat baik kepada orang lain. Ditegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain.
Sebaliknya, Rasulullah melarang keras untuk merugikan atau menyakiti orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan kedua tangan kita, baik dengan ujaran kebencian ataupun dengan menyebarkan isu yang kurang bertanggung jawab. Yang artinya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lain merasa aman atau tidak terganggu dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Badar Al-Din Al-Aini 885 Hijriah dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa hadis di atas memberi penegasan bahwa perilaku tidak menyakiti kepada sesama muslim merupakan bagian integral dari keimanan seseorang. Artinya, kuat lemahnya iman di lubuk hati dapat dilihat dari apakah ia terbiasa menyakiti orang lain dengan perkataannya atau tidak. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.